Assalamualaikum, hai pribadi sobat bonsai dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya update perkembangan dari tanaman santigi hasil dongkelan ya, setelah berumur 2 bulan dari pertama kali tanam, yang mana pada bulan pertama atau sebulan kemudian udah terubus ya. Dan ini udah berumur 2 bulan dari pertama kali tanam, yang mana ditanam dengan mengikut sertakan akarnya ya, termasuk akar serabutnya, namun tidak disungkup ya, ditanam begitu saja dengan menggunakan media pasir bangunan ya, seperti ini. Pada bulan pertama memang banyak tumbuh tunas ya, dan daunnya tumbuh secara normal, sangat subur. Namun beberapa hari ini terlihat daunnya seperti lemas lunglai ya, seperti stres seperti itu. Kalau dipegang juga lemas. Ciri-ciri daun yang subur adalah ketika ditekuk atau dipotong maka akan bunyi klik. Ini enggak bunyi. Ini menandakan bahwa daun ini tidak subur ya. Nah, di sini yang jadi permasalahan, yang jadi problem adalah daun santigi ini tidak subur ya, terlihat lemas seperti layu gitu ya. Ini ada beberapa faktor ya, bisa jadi karena media tanam ya. Media tanam ini terlalu lembab atau menggumpal ya, sehingga tidak mampu menyerap air atau tidak mampu mengalirkan air ke luar ya, sehingga proses sirkulasi air sedikit terhambat dan menyebabkan akar ini stres, akar sulit bernapas. Karena pada pohon santigi ini antara akar dan ranting ini bergerak linier ya, yang mana ketika akar itu tidak sehat atau stres, maka untuk perantingan dan daunnya juga ikut stres ya. Namun di sini ada salah satu daun yang tumbuh subur ya. Di sini segar sekali, menandakan bahwa di sini akarnya tidak ada masalah ya. Yang bermasalah di sini. Dan nanti akan saya coba solusinya untuk melakukan pergantian media tanam. Walaupun sebenarnya ini sangat berisiko ya, karena santigi ini masih dalam proses pertumbuhan awal ya dari pendongkelan. Ini sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain demi untuk menyelamatkan agar pohon santigi ini terhindar dari kematian. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dari segala urusan ya. Dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini untuk lebih berkembang dengan cara mengikuti terus video ini sampai selesai. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Oke, di sini saya akan lakukan berdasarkan analisa dan cara saya ya. Saya tidak bermaksud menggurui atau apapun itu, hanya mendokumentasikan dan sedikit membagikan kepada teman-teman. Jika Anda punya cara dan pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk langkah awal kita akan bongkar dulu untuk media tanamnya ya. Saya menggunakan garpu ini yang sudah saya modifikasi ya. Kita lakukan secara pelan-pelan ya, dan hati-hati agar tidak merusak jaringan akarnya. Oke, di sini untuk media tanamnya sangat lembab ya. Sepertinya sudah terjadi pengendapan ya, dan terjadi masalah di sirkulasi ataupun di drainasenya, sehingga akar ini rawan sekali busuk ya. Dan sepertinya akar ini mengalami stres karena sirkulasi air tidak lancar ya. Saya akan coba lakukan pelan-pelan. Diusahakan jangan sampai ada akar yang putus ya ataupun rusak, karena berpengaruh ke ranting ya, dan bisa menyebabkan kematian. Kita cabut pelan-pelan. Di sini untuk akar baru yang berwarna putih udah mulai tumbuh ya. Jangan sampai rusak ya untuk akar kecil yang berwarna putih.
Selanjutnya kita bisa cuci aja. Oke, di sini sepertinya tidak ada pembusukan akar ya. Semua akar dalam kondisi baik, bahkan ada akar baru yang tumbuh ya, yang berwarna putih ini. Oke, selanjutnya akan saya siapkan media tanam ya, sama berupa pasir sungai, tapi yang berwarna hitam dan karakternya sedikit kasar ya. Kalau yang itu karakternya sangat halus, jadi mudah mengendap dan mudah padat sehingga kurang menyerap air ya. Terjadi penyumbatan dan terjadi gangguan pada sirkulasi air yang mengalir ke bagian bawah atau keluar dari pot. Oke teman-teman, rupanya sudah terdeteksi ya, atau ditemukan beberapa akar yang mati ya, seperti ini. Ini sudah lunglai, dekropos juga. Ini akan saya potong aja akar yang mati ini, kecuali akar-akar yang sudah tumbuh akar baru dilarang keras untuk dipotong ya, karena akan merusak perantingan seperti itu teman-teman. Oke, kita potong dulu. Selanjutnya saya akan membuat media tanam ya, atau menyiapkan media tanam dari pasir sungai. Alangkah baiknya untuk media tanam Santigi ini adalah pasir Malang ya. Cuman di sini stok pasir Malangnya sudah habis. Saya cari alternatif pasir sungai yang mana untuk kualitasnya juga tidak kalah ya, masih bagus ya. Di sini saya memakai pot baru, pastikan untuk lubang sirkulasi ataupun untuk drainasenya aman ya. Oke. Kemudian untuk dasaran di pot saya masukkan ya pasir sungainya. Ini kasar teksturnya. Oke, ini dulu. Kemudian saya campurkan untuk kokopitnya secukupnya ya. Mungkin perbandingannya 1:2 ya. 1 untuk kokopit dan 2 untuk pasir. Kita aduk-aduk dulu. Oke, lalu kita bisa campurkan lagi media pasir sungai dengan kokopit ya, untuk membuat topping atau menanam akarnya. Kita campur lagi dengan kokopit ya. Kita pisahkan batu-batu yang tidak dipakai. Ataupun gumpalan tanah ya, atau lumpur jika ada, kita pisahkan. Saya tambahkan lagi untuk kokopitnya. Ya, cukup. Diaduk sampai merata, sampai halus ya. Oke, selanjutnya kita ratakan dulu untuk media tanam bagian bawah ya. Kita bersihkan dari benda-benda atau bebatuan atau media tanam yang menggumpal ya, seperti lumpur dan tanah. Selanjutnya kita bisa letakkan untuk tanaman Santiginya. Pastikan posisinya tegak lurus dan presisi. Kebetulan ini formatnya memang format tegak lurus. Untuk kanan kiri depan belakangnya pastikan sudah presisi. Oke, selanjutnya saya masukkan dulu untuk pupuk dekastar ya, yang jenis osmocote, sedikit saja, tidak banyak. Untuk merangsang akar dan juga membantu pertumbuhan daun dan ranting ya. Media tanahnya masih kurang ya, kita campur lagi, kita oplos lagi dengan kokopit ya.
dibersihkan dari benda-benda seperti batu dan gumpalan lumpur ya. Kita pastikan pohon ini udah simetris ya posisinya. Oke, selanjutnya saya akan coba siram ya untuk mengetes seberapa cepat kemampuan drainasenya, seberapa cepat media ini bisa menyerap air ya. Dan demikianlah update terbaru perkembangan pohon santigi hasil dongkelan setelah berusia lebih dari 2 bulan ya. Karena saya tanam awal semenjak didongkel yaitu pada tanggal 3 Desember ya 2024, dan ini sudah genap 2 bulan lebih ya. Jika Anda bertanya berapa lama tumbuh daun pertama kali untuk santigi dongkelan ini, mulai tumbuh mata tunas itu 1 bulan ya semenjak ditanam, kemudian mulai terubus itu 1 bulan lebih, mulai seperti ini ya. Dan ini udah 2 bulan dari penanaman. Oke, kemudian di sini untuk aktivitas pemindahan pot dan bergantian media tanam sudah dilakukan ya. Semoga harapannya pohon santigi ini kembali tumbuh normal, subur, tidak mengalami layu ataupun stres ya. Untuk perkembangan selanjutnya akan saya share di next video ya. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.